Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 220404502051 dari kelas C, Prodi Bimbingan dan Konseling. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan sekarang coba ini minta kalian cek temannya sebelah kanan, sebelah kirinya, dan di sampingnya. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Oh, hadir semuanya. Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap semua, jumlah siswanya 20 orang ya. Sekarang ibu mau tanya sama kalian, masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa ya? Ya betul, tentang meningkatkan motivasi belajar. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi belajar? Siapa yang mau coba jawab yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ayo acungkan tangannya. Ya, Tasya. Ya, hebat, betul sekali. Ternyata Tasya masih ingat. Tasya bilang motivasi belajar adalah dorongan internal yang mempengaruhi sikap, minat, dan usaha seseorang dalam mengambil bagian dalam aktivitas belajar atau pendidikan. Oke, setelah itu coba sebutkan siapa yang masih ingat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Apa saja? Ayo sebutkan. Ya, yang pertama itu keyakinan diri, yang kedua lingkungan belajar, dan yang ketiga minat dan bakat siswa. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai motivasi belajar, hari ini kita akan belajar tentang cara belajar yang efektif. Apa sih itu belajar efektif? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi dengarkan penjelasan ibu mengenai cara belajar yang efektif. Nah, pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Nah, adapun pengertian mengenai belajar efektif banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya. Menurut Hatie, belajar efektif melibatkan keterlibatan aktif dari siswa, umpan balik yang jelas dan spesifik, pemodelan yang baik, serta penekanan pada pemahaman dan transfer pengetahuan. Adapun menurut Marsano, belajar efektif melibatkan pemahaman konsep secara mendalam, penerapan yang fleksibel dalam situasi baru, serta pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan terhadap pemahaman siswa. Dan menurut Darling Hammond, belajar efektif melibatkan penyesuaian interupsi sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, pemberian umpan balik yang konstruktif, serta penggunaan metode pembelajaran yang beragam. Nah, selanjutnya itu karakteristik pembelajaran efektif. Pembelajaran dapat efektif apabila mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan indikator pencapaian. Untuk mengetahui bagaimana memperoleh hasil yang efektif dalam proses pembelajaran, maka sangat penting untuk mengetahui ciri-cirinya. Adapun pembelajaran yang efektif dapat diketahui dengan ciri-ciri: 1. Belajar secara aktif, baik mental maupun fisik. Aktif secara mental ditunjukkan dengan mengembangkan kemampuan intelektualnya, kemampuan berpikir kritis, dan secara fisik, misalnya menyusun intisari pelajaran, membuat peta, dan lain-lain. Yang kedua, metode yang bervariasi, sehingga mudah menarik perhatian siswa dan kelas individu. Yang ketiga, motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas. Semakin tinggi motivasi seorang guru akan mendorong siswa untuk giat dan belajar. Yang keempat, suasana demokratis di sekolah, yakni dengan menciptakan lingkungan yang saling menghormati, dapat
mengerti kebutuhan siswa, tenggang rasa, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata. Yang keenam itu interaksi belajar yang kondusif, dengan memberikan kebebasan untuk mencari sendiri, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar pada pekerjaannya, dan lebih percaya diri sehingga anak tidak menggantungkan pada diri orang lain. Dan yang ketujuh, pemberian remedial dan diagnosa pada kesulitan belajar yang muncul, mencari faktor penyebab dan memberikan pengajaran remedial sebagai perbaikan. Selanjutnya itu strategi pembelajaran efektif. Cara belajar yang efektif dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksi fungsional yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan cara belajar yang efektif, diperlukan strategi yang tepat agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan seefektif mungkin. Dapat mengajar secara efektif, guru harus mampu menciptakan iklim belajar yang menunjang terciptanya kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Kondisi yang dimaksud hanya dapat terjadi apabila guru mengajar menggunakan prinsip-prinsip pengajar, di antaranya sebagai berikut. 1. Konteks. Belajar sebagian besar tergantung pada konteks belajar itu sendiri. Situasi problematis yang mencangkup tugas untuk belajar hendaknya dinyatakan dalam kerangka konteks yang dianggap penting dan memaksa bagi pelajar dan melibatkan siswa menjadi peserta yang aktif justru karena tujuan itu sendiri. Yang kedua, fokus. Proses pembelajaran perlu diorganisasikan dengan bahan belajar. Di samping itu, pembelajaran yang penuh makna dan detik harus diorganisasikan di sekitar suatu fokus. Pengajaran akan berhasil dengan menggunakan vokalisasi sehingga mutu pembelajaran lebih meningkat. Yang ketiga, sosialisasi. Dalam proses belajar, siswa melatih bekerja sama dengan kerja kelompok, diskusi, dan sebagainya. Mereka bertanggung jawab bersama dalam proses pemecahan masalah. Yang keempat, individualisasi. Dalam mengorganisasi belajar mengajar, guru memperhatikan taraf kesanggupan siswa dan merangsangnya untuk menentukan bagi dirinya sendiri apa yang dapat dilakukan sebaik-baiknya. Yang kelima, urutan. Belajar sebagai gejala tersendiri dan pada mengorganisasikannya dengan tepat berdasarkan prinsip, konteks, vokalisasi, sosialisasi, dan individualisasi. Namun demikian, guru juga harus mempertimbangkan efektivitas dari serangkaian pelajaran yang disusun secara tepat menurut waktu atau urutannya. Dan yang keenam itu evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk meneliti hasil dan proses belajar siswa untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang melekat pada proses belajar itu. Itulah tadi penjelasan Ibu mengenai cara belajar yang efektif. Jadi, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau coba jawab? Ya, betul, yaitu belajar efektif adalah pembelajaran yang berorientasi pada program pembelajaran berkenangan dengan usaha mempengaruhi, memberi efek yang dapat membawa hasil sesuai dengan tujuan maupun proses yang ada di dalam pembelajaran itu sendiri. Agar setelah melakukan kegiatan belajar didapatkan hasil yang efektif dan efisien, tentu saja diperlukan prinsip-prinsip belajar tertentu yang dapat melapangkan jalan ke arah keberhasilan belajar. Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatannya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat. Oleh karena itu, mereka seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama.
Gaya kognitif merupakan cara siswa yang khas dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengelolaan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Nah, untuk minggu depan, tugas kalian tolong tulis mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi cara belajar yang efektif. Itu untuk tugas minggu depan yang lupa dikerjakan. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.